Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang antarmuka interface sensor analog. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang karakter sensor yang diinginkan, kemudian akurasi, beda antara akurasi dan presisi. Jadi apa itu maksudnya akurat, maksudnya presisi itu apa. Jadi kalau akurat itu dia persis seperti yang di tengah ini ya, di tengah ini coba saya ganti dulunya. Jadi persis yang tengah ini. Jadi persis tengah ini. Tetapi kalau presisi dia tidak harus persis di targetnya, tapi dia tetap presisi. Dicoba berapa kali presisi. Jadi kalau salah terus dia, tapi pada posisi yang dekat. Kalau tidak akurat tuh sudahlah, tidak diulang-ulang percobaannya, diulang-ulang sensornya ternyata menghasilkan nilai yang berbeda dan dia tidak akurat pula gitu. Jadi akurat itu sudahlah presisi, dia pas posisinya di target yang kita inginkan misalnya ya. Misalnya kita mengukur sensor tegangan dengan output standar itu dia 25 volt, tapi dengan sensor kita misalnya 25,1 volt, berarti itu cukup presisi misalnya. Nah, dia coba berkali-kali dekat-dekat situ, berarti itu presisi dan akurat. Gitu. Tetapi misalnya kita menggunakan sensor diuji misalnya itu sekitar harusnya 25 volt, dia 40 volt, tetapi diuji lagi 40 volt. Nah, dia presisi karena setiap diuji tetap 40 volt, tapi dia tidak akurat karena seharusnya 25 gitu. Tetapi kalau dia tidak akurat, tidak presisi itu dua-duanya tidak bisa. Oke, ini sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, hari ini kita belajar tentang antarmuka interfacing sensor. Nah, apa kaitan dari antarmuka ini, interface ini ke dalam sistem kendali? Kalau kalian lihat di konstruksi di diagram block control itu ada namanya feedback ya. Feedback itu adalah sensor. Nah, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan sensor itu langsung dapat nilainya. Sensor itu membaca fenomena fisik ya. Fenomena fisik itu dibaca dalam bentuk elektrik dan elektrik itu kembalikan kepada perhitungannya nilai-nilai fisik yang bisa dibaca oleh microcontroller atau microprosesor ya. Apakah microprosesor itu di dalam microcontroller atau microprosesor itu di dalam PLC, macam-macam. Jadi microprosesor itu adalah otak yang memproses yang bentuknya mikro, maka disebut mikroprosesor. Nah, data yang diterima mikroprosesor harus dalam bentuk nilai fisik. Tetapi dalam perjalanan dia membaca nilai fisik, itu harus menggunakan komponen sensor yang adalah bisa dibaca dengan melakukan melakukan semacam manipulasi di dalam besaran listrik. Jadi ada kaitannya besaran listrik. Maka ini adalah permainan tersendiri ataupun teknik tersendiri kita bagaimana membaca. Dari membaca sensor ini kita sebut dengan antarmuka. Ya, kalau kalian bagaimana membaca isi data dalam flash disk, tentu ada antarmukanya dalam bentuk USB ya. USB adalah konstruksi dari antarmuka antara flash disk itu dengan komputer itu. Tapi misalnya sekarang laptop kalian atau ingin kalian hubungkan dengan display, displaynya berupa monitor ya, atau displaynya berupa TV. Nah, itu dulu ada namanya serial port ya. Nah, sekarang rata-rata menggunakan misalnya HDMI, HDMI. Nah, ini disebut dengan interface, sehingga apa yang ini tampilkan laptop ini dimengerti oleh si display tadi, monitor maupun TV. Nah, kalau tidak ada interfacing itu, dia tidak bisa. Nah, ini yang disebut dengan antarmuka. Begitu juga sensor. Ketika tidak ada antarmuka ini, dia tidak bisa dibaca dengan baik oleh si mikro. Ketika dia tidak bisa dibaca dengan baik, artinya apa? Nah, artinya tentu nanti ya controller bingung. Karena controller itu bekerja berdasarkan error. Jadi kalau misalnya kita inginkan dia suhu 25 derajat Celcius, ternyata dibacanya 24, berarti errornya 1, maka controller bekerja berdasarkan error tersebut. Tapi kalau tidak bisa dibaca suhu aktualnya, maka tidak akan bisa dibandingkan dengan suhu yang kita inginkan. Itu kalau kita bicara pengendalian suhu. Nah, kalau kita lihat ini nilai fisik, ya nilai fisik sensor kalau dalam diagram kontrol kan Y ya yang di ujung tuh. Kalau kalian ada lihat diagram bloknya minggu lalu kita bahas tentang diagram sistem kendali itu ya. Ada Y, itu adalah output aktualnya, itu dibaca. Nah, ini melalui pengkondisi sinyal. Kemudian dia ada kualitas sampling, jadi ada sampling, ada kuantisasi nanti proses ini. Nah, ini disebut dengan nanti ada sensor feedback H, ya.
Ya, ini adalah komponen elektronika. Sensor-sensornya komponen elektronika. Setelah sini dia akan masuk yang pembacaan melalui controller, sehingga ini ada filter digital, linearisasi, dan skalan, sehingga nanti dihasilkan nilai sensor yang adalah nilai fisik ini sebenarnya. Nah, ini tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri bagi kita bahwa nilai sensor ini benar-benar merepresentasikan nilai fisik ini. Jangan pula di sini 25, di sini 40. Wah, itu biasanya jauh sekali misalnya, 40 derajat Celcius. Tapi kalau bisa sini 25 derajat Celcius, kalau bisa di sini 25 derajat Celcius, atau misalnya kita bikin toleransi, ya minimal toleransinya misalnya 3% misalnya ya, atau 1%, tergantung sistemnya pengen tingkat akurasinya bagaimana. Nah, ini harusnya bisa membaca mendekati nilai fisik yang sesungguhnya gitu. Sehingga nanti ketika nilai sensor ini dibandingkan dengan nilai referensi tadi dalam diagram kendali tadi dan sistem kendali tadi, itu memang nilainya tidak bias. Jadi error yang kita dapatkan itu memang bukan error bias, error yang berdasarkan kondisi realnya, nilai fisik ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara khusus pengkondisi sinyal analog ya, di bagian ini ya. Kalau kita lihat pengkondisi sinyal analog, nah kalau kalian lihat sini, ini kurang lebih ini. Ya, ini kan sensor. Nah, ini kan. Jadi kalau ini bacanya salah, error yang dibaca oleh itu controller atau microprocessor ini dibandingkan set point ini juga salah nanti, bias dia. Jadi ini pembacaan nilai ini, nilai aktual ini memang harus dia bisa dibaca dengan baik. Jadi pembacaan nilai aktual harus bisa dibaca dengan baik. Jadi nilai B ini, BS ini harus benar-benar merepresentasikan nilai Y, YS ini. Tentu kadang-kadang ada error B dengan Y ya. Ya ini adalah transfer function dari ini, ada errornya. Kalau bisa mendekati satu, dia bisa mendekati satu, ya tidak ada error. Jadi kalau bisa B per Y ini, transfer function dari transducer ini satu, sehingga B per Y ini sama gitu, B sama Y. Jadi itu yang harus diusahakan tingkat presisi sensor gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara transducer ini, kembali kita ke tadi, kita bicara tentang H tadi. Jadi H itu dia adalah sensor feedback, kemudian kita akan menghasilkan nilai B tadi. Jadi usahakan B itu sama dengan Y ya. Nah, sekarang kita secara khusus bicara tentang pengkondisi sinyal. Apa kurang lebih yang ada di dalam kondisi sinyal itu? Jadi sinyal conditioning, kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, dalam sinyal conditioning ini, ya ini pengkondisi sinyal kurang lebih ada beberapa blok fungsi yang harus kita pahami. Pertama, sensor itu masuk ke prapenguat atau preamplifier. Jadi preamplifier, kemudian kita menghilangkan offset. Jadi misalnya ternyata sensor itu bergerak dari 100 volt, range-nya itu antara 120 sampai 90 volt. Jadi baiknya misalnya 80 volt ke bawah itu sebenarnya bisa kita pangkas sehingga mengurangi memotong offset tadi ya, sehingga nanti skala ini bisa dibesarin. Jadi skala ini bisa dibesarin sehingga lebih resolusinya lebih tinggi. Ketika kita hanya membaca antara misalnya 80 sampai 140, karena range pengukuran, range fluktuasi dari sensor itu sekitar itu misalnya. Nah, dan kasus lain mungkin beda range-nya, tetapi ketika kita bisa memotong offset itu, arti memori yang kita gunakan lebih kecil, dan apa istilahnya, dan tingkat presisi sehingga sinyalnya bisa dibesarin. Ya, tadinya cuman kalau kita range-nya sampai 150 sampai 150, jadi yang nampaknya kan kecil ya, antara 80-90, antara 90 sampai 120 misalnya tadi. Nah, tetapi kalau kita ambil ya, potong 80, jadi paling bawah, dan 140 paling atas, jadi grafiknya itu range-nya jadi besar, jadi bisa lebih teliti. Nah, kemudian kita melakukan filter anti aliasing, nanti akan dijelaskan satu, kemudian masuk penguat, baru nanti berikutnya adalah sampling ya. Tapi yang ini sampling, ini yang kelima, sinyal yang kelima. Oke, nah sekarang kita bicara tentang yang pertama itu, yang dua ini, yang satu ini ya, yang masuk ke prapenguat. Nah, kalau yang nomor satu tadi itu sensor. Nah, sinyal listrik biasa sensor itu tipikal sensor itu adalah sinyal listrik daya rendah, ya, tegangan dan arus itu rendah, ya tidak besar. Kemudian bandwidth frekuensinya luas, jadi aliasing selama sampling itu cukup
kelihatan gitu ya, bisa terlihat nanti baru kita lihat nanti anti aliasing bagaimana filter. Kemudian tegangan offset mencegah penggunaan range kuantifikasi secara penuh. Gitu. Nah, kalau kita lihat kondisi nomor satu ini kita lihat bahwa sebenarnya kita lihat di sini, nah ini adalah misalnya sensor masuk ya, sumber tegangan dengan impedansi ya, ini masuk ya, nilai sensornya kita lihat bahwa ini akan berubah-ubah dia. Ini kan sensor nih, jadi ini akan berubah-ubah. Ya, berubah-ubahnya misalnya tegangan ini bisa berubah-ubah karena perubahan dari resistansi. Resistansi berubah-ubah karena akibat apa? Akibat perubahan dari fenomena fisik tadi. Ya, fenomena fisik tadi berubah mengakibatkan perubahan resistansi. Ya, perubahan resistansi itu mengakibatkan perubahan tegangan yang masuk ke dalam sistem sensor tersebut, gitu ya. Masuk dalam sistem tersebut. Jadi kalau kita lihat ini RI sama dengan ya input nih RI dan PS dibagi arusnya. Jadi tegangan di sini kalau kita ambil sini, kita lepas ini sebenarnya kan berupa tahanan juga di sini ya. Jadi ketika ini pembagi tegangan sebenarnya. Jadi ketika tahanan RO berubah akibat perubahan fenomena fisik tadi, artinya apa? Berarti tegangan di sini bertambah, ya kan? Karena dia menurun, perbandingannya berarti RI ini tetap misalnya. Nah, ini berubah, jadi mengakibatkan perubahan tegangan yang artinya itu bisa berkaitan dengan perubahan dari nilai sensor tersebut, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke perahu penguat. Ya, nomor 2 ini perahu penguat. Nah, apa itu? Nah, kalau kita lihat perahu penguat ini adalah ekstrak nilai daya terbesar dari sinyal. Ya, jadi terbesar itu apa? Misal sampai pengukuran itu sampai 120 volt. Nah, kalau sampai 120 volt, kenapa pula kita kuatkan dia sampai misalnya 10.000 dan sebagainya? Jadi kita ekstrak dia dari nilai tadi. Kemudian membuat nilai arus yang rendah dari perahu penguat itu, kemudian mencocokkan rangkaian impedansi. Dan kemudian draw dan noise ini rendah, penguatnya tinggi. Jadi kalau kita siapkan dulu dia, sampai nanti baru kita setelah kuatkan, kita hilangkan offsetnya pada tahapan berikutnya. Ya. Nah, kalau kita lihat sini, kita kuatkan ini biasa dengan op-amp ya. Secara elektronik dia dengan op-amp. Walaupun saat ini sudah banyak chip-chip yang sudah include atau integrated semua. Di situ ada penguatnya, di situ ada macam-macamnya, sehingga kita keluar prima bersih. Nah, ini kalau kita merangkai sendiri. Jadi ada op-amp-nya, jadi keluarannya VP nanti. VP ini yang masuk ke blok untuk menghilangkan offsetnya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini misalnya RI adalah 2 kali 10 pangkat 17 ohm. Ya, kecil, besar sekali nih ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kemudian tahap ketiga adalah menghilangkan offset. Jadi kalau sebenarnya kita terima informasi dari penguat tadi, nomor 2 tadi adalah seperti ini, ya. Nah, ini kan kalau kita lihat informasi konten nih. Ini range-nya fluktuatifnya di sini. Sedangkan ini tidak ada informasi sebenarnya. Jadi kenapa tidak kita potong saja, kita ambil aja ini, gitu. Jadi ketika itu offsetnya kita ambil sampai mulai dari berapa, nah, kita turunkan ke bawah dia. Nah, ini kecil jadinya kan. Jadi lebih rendah dia punya range gitu ya. Lebih rendah dia punya range. Nah, jadi ini cara menghilangkan offset. Dia tinggi tadi, tapi ini bukan dari 0 lagi. Misalnya 0 sampai 100. Nah, ini 80. Nah, kita potong offsetnya mulai dari 80, maka ini 80 mulai, tidak dari 0 lagi. Dan itu akan mengurangi memori dan mengurangi bit perhitungan ya. Nah, kalau kita lihat berarti kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Misalnya ketika kita menggunakan op-amp, ini VO, output itu sama dengan RF ya, dibagi R1 ini. Jadi perbandingannya ini sebenarnya ya. Nah, dikali VP dikurang VOFF ya. Nah, itu. Jadi dapatlah VO. Nah, VO ini dapatlah kecil begini. Nah, selanjutnya supaya dia tidak terlalu kecil sehingga tingkat presisinya dibaca itu kurang pas oleh si mikronom, maka kita perlu kuatkan sekuat apa? Sekuat sesuai dengan skala dari siapa? Dari si
microcontroller atau microprosesor yang kita gunakan. Nah, tapi sebelumnya kita harus menghilangkan aliasing, ya, aliasing. Jadi uh, aliasing itu apa? Jadi aliasing itu ya pengaruh ketika misalnya sinyalnya frekuensinya rendah, dia ada kehilang gitu, jadi ketimpa seakan-akan itu adalah sinyal yang kita baca, padahal bukan. Nah, jadi kita harus filter sehingga yang kita baca ini adalah benar-benar sinyal informasi yang kita ingin tangkap gitu. Maka kadang-kadang dengan filter biasanya ya, filter anti aliasing itu kita gunakan. Passband dan stopbandnya misalnya kita bacanya cukup daerah sini saja. Jadi frekuensi yang ini kita kunci misalnya, nah, kurang lebih seperti itu. Nah, baru kita lanjutnya ada ke penguat. Jadi kita buat penguat, nah, dikuatkan yang tadi sinyalnya kecil ya, tadi sinyalnya kecil ini, nah, kita kuatkan jadi besar begini dia, nah, sehingga dia kelihatan, dia semakin mudah kita untuk bisa membacanya ya. Nah, setelah itu baru kita lihat bahwa di penguat itu kita bisa menggunakan misalnya simple non-inverting amplifier circuit misalnya ya. Nah, kita misalnya masuk sini, kita kuatkan dia dengan ini. Idealnya sih A itu ya, amplifikasi itu terhingga ya. Nah, penguatan itu terhingga. PO dibagi PI itu sama dengan 1 tambah RF dibagi RI ya. Tetapi pada aktualnya adalah kita tetap mempertimbangkan A ini. A-nya tidak terhingga. Tadi kan dianggap idealnya terhingga. Tapi ketika A tidak terhingga, maka kita masukkan nilai A tersebut, penguatannya berapa. Ya, nah, misalnya A itu sama dengan 50.000, R1 1 kilo, R2 9 kilo, RI sama 0,5 volt, maka kalau kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam sini, maka kita dapatkan ideal gain-nya, VO-nya berdasarkan ideal gain itu sekitar 5.000. Tapi kalau kita pakai actual gain, berarti masukkan nilai A itu sekitar 4,998 volt. Jadi errornya adalah sekitar 2000 mikro ya, mikrovolt. Jadi kecil sekali, sekitar 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk misalnya 5 volt, misalnya microprosesor kita menerima sinyal analog 5 volt. Maka kalau kita menggunakan 12 bit, jadi kurang lebih masing-masing perubahan dari 0, 1, 2, 3 itu ya, perubahan bit itu, variasi bit itu ya sekitar 1221 mikrovolt tiap perubahan bit. Misal 8 bit kan berarti 0, 0, 0, 0, contoh 4 bit 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1, 1. Itu kalau bicara bit, karena itu harus dihubungkan dengan digitalisasi ya, karena mikroprosesor bisa membaca digital. Tapi yang ingin kita tangkap tetap sinyal analog dari si sensor. Nah, setelah itu kita melakukan konversi data. Nah, konversi data apa? Pertama itu bisa sampling, ya urutannya. Habis itu kita lakukan kuantisasi. Nah, sampling itu bagaimana? Berarti kita sampel. Data yang kita ambil itu kita sampling. Sampling ini sebanyak apa? Apakah misalnya data itu secara analog kita bisa record semua? Tidak. Jadi sampling itu tentu karena kita bicara digitalisasi, jadi kita bicara tentang sampling ya. Jadi kuantisasi kita juga bicara. Nah, ketika kita sampling, misalnya kita bicara sampling itu, misalnya sampling ideal itu durasinya 0. Durasi 0 itu mendekati sinyal analog. Jadi kalau sampling itu berarti sinyalnya diskrit gitu ya. Ini mendekati sinyal analog. Durasinya 0, arus tak terbatas, jadi cepat gitu kan. Nah, itu tidak mungkin, itu ideal ya. Nah, tapi kalau sampling aktual kita menggunakan apa? Menggunakan transistor. Jadi ya, kita gunakan transistor, kurang lebih gambarnya seperti ini ya, kita gunakan transistor ya. Ya. Langsung kalau kita lihat dia punya rangkaian ekivalen, anggaplah di sini ada resistansi, maka ini sebenarnya low pass filter ya, rangkaian RC. Nah, inilah yang ditangkap nanti. Jadi kurang lebih samplingnya seperti itu ya, cara samplingnya. Nah, kemudian terkait dengan konstanta waktu. Nah, ini sangat tergantung dari nilai R dan C-nya. Jadi tahunnya adalah sekitar RC. Jadi kalau R-nya besar, C-nya besar, berarti tahunnya besar.
Nah, frekuensi sampling tidak boleh melebihi frekuensi 1:5 tau. Jadi kalau kita misalnya C-nya 0,5 mikro farad misalnya, atau 5 kali 10 pangkat 6. R-nya itu 10, berarti 5 kali 10 pangkat 5 ya. Karena 5, berarti 5 kali 10 pangkat 6 kali 10, artinya 5 kali 10 pangkat 5. Artinya apa? Frekuensi ini sama dengan apa? Sama dengan 1 bagi 10 pangkat 5, atau frekuensi sama dengan berarti 5 kali 10 pangkat, tadi kan 5 ya, 10 pangkat 5 tahunnya. Nah, berarti kalau 5 kali 10 pangkat 5 berarti 25 kali 10 pangkat 5. Artinya apa? Kalau kita cari frekuensinya di sini kan 5 kali 5 tahunnya 5 kali 10 pangkat 5 tadi. Jadi kalau dikalikan 25 kali 10 pangkat 5, artinya frekuensi berapa? Berarti 10 pangkat 5 ya. Itu berarti 100.000 ya. Dibagi 25 ya. 100.000 dibagi 25 ya. Nah, itu cukup besar tuh frekuensinya. Tetapi frekuensi sampling tidak boleh melebihi ini. Ketika frekuensi sampling melebihi konstanta waktu, frekuensi dari konstanta waktu ini, maka dia akan terjadi data yang diambil itu tidak atau kurang presisi ya. Nah, sekarang ketika ada beberapa sinyal ya, berarti beberapa DC dapat digunakan ya. Ini signal and hold ya, kalau kita lihat ya. Ada tiga sinyal, berarti kita ada 3 sensor mau dibaca ADC. ADC ini apa? Analog to digital converter. Jadi lebih mudah sampling sinkron menggunakan konversi sequential. Ini sampling itu baru ini dan seterusnya sequence bola balik gitu ya. Nah, tapi dalam aplikasi tertentu biasanya digunakan beberapa ADC gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, memang kalau kita menggunakan beberapa DC, kita bisa gunakan sampling arus ya. Nah, kemudian kalau bisa itu kita harus melanjutkan pengambilan sampling gitu ya. Sampling setidaknya untuk memungkinkan kapasitor itu diisi. Karena di bagian depan kan ada kapasitornya kan, kalau lihat tadi rangkaian transistor tuh, di situ ada kapasitornya. Nah, jadi memungkinkan kapasitor diisi sampai full ya. Karena kapasitor kan nyimpan ya, tapi dalam kondisi tertentu habis itu habis ya. Jadi kayak kapasitor itu diisi full, setelah full dia melewatkan tegangan tersebut. Kemudian kalau dia tidak diisi, dia mulai turun gitu ya, kayak seperti baterai, habis itu kosong ya. Mulai seperti itu prinsip kapasitor. Ya. Kemudian mikroprosesor ya, mikroprosesor memungkinkan penyesuaian periode ADC ini, analog to digital converter ini, untuk pengisian yang dengan presisi yang lebih tinggi. Nah, maka jika kita butuhkan presisi yang lebih tinggi, maka pengisian waktu itu atau sebenarnya waktu akuisisi itu lebih lama, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, ini adalah sinyal kontinu, tetapi kita harus transform dia ke sinyal diskrit. Kenapa? Karena diskrit inilah yang bisa dibaca oleh si mikroprosesor. Karena mikroprosesor bekerja secara digital ya, maka sinyal dibaca adalah sinyal diskrit. Nah, kalau kita lihat ini secara sederhana kita menggunakan transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier ini kita bisa lihat ini ya, misalnya sinyal kontinu itu adalah sekitar integral dari negatif tak terhingga XTE pangkat 2 PFT ya, DT. Nah ya, oke, kalau kita lihat ini, maka kalau kita lihat XR, ya TS itu sama 1/Fs. Nah, kalau kita lihat bahwa kalau kita dari frekuensi ini, fungsi terhadap frekuensi ini, kita bisa ubah ke dalam bentuk fungsi terhadap frekuensi, tapi dalam bentuk diskrit. Dia menggunakan sigma kalau diskrit, tidak menggunakan integral ya, fungsi integral. Nah, kalau diskrit itu XF tambah KFS, ya, ya fungsi ya, frekuensi switchingnya. Jadi makin cepat, nah itu berpengaruh di sini. Jadi makin cepat switchingnya makin enak. Jadi kurang lebih seperti itu. Makin lambat, nah itu pengaruhnya di sini. Jadi tergantung ya, tergantung dari frekuensi switching dan frekuensi actualnya. Nah, oke. Jadi ketika sinyal diambil sampelnya dengan frekuensi sampling Fs, frekuensi spektrum dari frekuensi ini menjadi periodik dengan Fs, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya,
Kalau kita lihat di sini, nah ini sampling. Ini misalnya sinyal kontinu dari sensor. Nah, ini, tadi yang lepas dari penguat dari kondisi sinyal tadi masuk ke konversi data, ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah sinyal kontinu, tapi pengambilannya ada sampling discrete. Jadi semakin ini misalnya 1, 2, data ke-4, data ke-5, data ke-6, data ke-7, data ke-8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, kalau di sampling dengan ini. Nah, dia bisa samplingnya lebih cepat lagi. Ya, bisa lebih cepat lagi sampling itu, ya, bisa lebih cepat dia. Nah, kalau lebih cepat berarti titik-titik itu samplingnya lebih rapat lagi dia. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, nah ini kan adalah sinyalnya, kita lihat spektrum frekuensinya. Ya, ini kurang kelihatan ya. Ini ya XAFE ya, yang tadi yang terhadap frekuensinya, spektrum terhadap frekuensi kita lihat di sini. Ini ada sinyal yang kita ambil, tidak di bawah, tidak di atas. Ini ada daerah yang ingin kita ambil sinyalnya sebagai fungsi informasi yang sahih, yang original dari sensor tersebut. Makanya bisa saja itu terjadi interferensi sehingga dia merusak sinyal aslinya, dan itu tidak boleh terjadi ketika sinyal aslinya spektrum terganggu sehingga spektrum yang hijau ini menimpa spektrum biru ini, maka terjadi distorsi dari sinyal sehingga sinyal yang kita terima itu tidak sahih, tidak lengkap. Nah, dengan filtrasi yang tepat, maka ini hilang nih, spektrum frekuensi ini hilang, maka kita dapatkan benar-benar spektrum frekuensi sinyal kontinu yang benar-benar asli, yang menggambarkan dari sensor tersebut, nilai sensor tersebut ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, jika frekuensi sampling rendah, ya, dengan titik-titik ini nih, nah, ini kan tidak menggambarkan sebenarnya sinyal sensor ini. Nah, gitu. Jadi dia harus memang diatur sedemikian rupa sehingga dia kalau dia rendah, ini yang terjadi. Jadi rendah, maka dia terkena kepotongan di sini sehingga sinyal yang kita dapat, sinyal asli itu perusak gara-gara pemilihan frekuensi sampling yang salah atau keliru. Ya, ini kita lihat terpotong ini, terpotong kan, spektrumnya terpotong, kurang lebih seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, berikutnya setelah sampling itu kita lakukan kuantisasi. Kuantisasi itu di ADC ya, analog to digital converter. Jadi sudah dapat. Biasanya ADC ini berbasis search operation, ya, operasi pencarian gitu ya, tergantung nilai berapa gitu ya. Jadi berubah input yang ke ADC, jadi berubah juga skala dari berubahnya nilai dari ADC tersebut. Bisa penskalaan, bisa macam-macam. Jadi kalau dilihat bahwa output dari ADC ini kurang lebih bisa digambarkan dengan ini, dengan 2 pangkat N, V in dibagi V referensi tambah delta dibagi 2. Jadi N ini adalah jumlah bitnya. Jadi kalau kita gunakan jumlah bit yang lebih besar, maka dia semakin presisi ya, semakin resolusinya semakin kecil. Nah, tapi kalau kita gunakan N-nya kecil, maka resolusinya pun semakin besar dan kurang bagus. Tapi tergantung dari sistemnya. Sistemnya itu pengen resolusi yang besar atau kecil, gitu ya. Nah, kalau kita lihat presisi dibatasi pada nilai terbatas. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian informasi tidak bisa dapat hilang, bisa hilang ini, ya. Kemudian boros waktu karena dia berbasis search operation, dia akan mencari titik nilai ini berapa sih, gitu ya. Oke, kemudian nah sekarang konversi ideal, biasanya normalize, itu menggunakan, kalau tadi kan 1 bit, kalau kita menggunakan 3 bit, nah kurang lebih kita bisa atur dia, ya, misalnya ini low, dari low-nya ya, kita normalize itu setengahnya, jadi kira-kira posisi titik ini ideal transition ya. Nah kita dapat normalize analog inputnya kurang lebih seperti ini ya, dengan dibandingkan outputnya. Kalau kita lihat ini outputnya ya, nah kalau kita lihat ini nilai yang keluar, nah, ini mendekati linear, yang mendekati linear, kurang lebih seperti itu ya, mendekati linear. Oke, nah tetapi itu tidak semudah itu, kadang ada draw ya, tidak semua sensor benar-benar bisa murni linear. Nah kadang-kadang ada draw sensor ya, draw atau draw linear yang mengakibatkan
error dalam pembacaan atau bias dalam pembacaan. Nah, sini kita ketahui bahwa V-in yang masukkan tadi itu kurang lebih jadi minimum resolusinya kurang lebih 1 LSB. Jadi full scale range-nya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat kuantisasinya, stepnya bisa 2 pangkat, misalnya 3 bit tadi ya, 2 pangkat 3 minus 1, jadi ada 7. Jadi 000, 01, 010, kalau 3 bit kan kalau nggak tahu kalian udah belajar belum ya, harusnya udah ya, ada 3 bit nih. Nah, misal 000 ya kan, 001, 1, 010, 2, 011, 3, dan seterusnya. Sampai 111. Jadi range bitnya adalah sini. Jadi resolusinya ya 3 bit seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat sini, kuantisasi dapat dimodelkan sebagai draw tambahan. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Nah, ini menggunakan dia istilahnya kita anggap bahwa berarti kita pertimbangan kurang lebih seperti ini. Kita anggap apa ini? Kita anggap bahwa kemungkinan besar ada ada draw yang menyerupai sawtooth wave. Ya, sawtooth wave itu apa? Gelombang gigi gergaji. Jadi biasanya dipakai standar itu. Jadi gigi gergaji ini kemungkinan dia berubah gitu ya, berubah atas atau berubah ke bawah dan sebagainya, itu diantisipasi. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, XQ itu tidak hanya V-in, tadi kan kondisinya kan hanya V-in ya. Nah, tidak hanya V-in, tetapi ditambah dengan noise atau draw. Ya, jadi kuantifikasi dari error itu kurang lebih menggunakan sawtooth ya. Nah, jadi kurang lebih 0,5 LSB, 0,5 LSB ya, plus negatif, sehingga XQ-nya juga mempertimbangkan noise tadi ya. Oh, kita lihat di sini ya. Ini adalah gambaran dari kita mempertimbangkan si draw linear atau bias yang bukan bias sensor ya, sehingga menyebabkan error pada sensor. Ini error maksudnya error sensor ya, bukan error antara set point dengan nilai sesungguhnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ada namanya rasio signal to noise, atau dalam bahasa Inggrisnya itu signal to noise ratio. Kalau kalian dengar ya, namanya SNR ratio. Kalau di komponen-komponen biasanya ada tulisan SNR-nya berapa gitu ya, SNR-nya berapa. Nah, itu harus didefinisikan gitu ya, mempertimbangkan si draw. Jadi kalau kalian ketemu alat ada namanya SNR atau sensor namanya SNR, itu harus kalian pertimbangkan, sehingga apa? Sehingga kalian bisa pertimbangkan apakah sensor ini bisa dipakai di rumah atau sensor ini bisa dipakai di bandara yang memiliki noise yang lebih besar atau bagaimana. Nah, SNR-nya harus memenuhi untuk bisa dipakai di kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Jadi SNR apa? SNR definisinya sebagai rasio kekuatan sinyal ya, yang diinginkan dengan apa? Dengan kekuatan draw atau noise ya, noise yang background noise. Kalau saya ngomong gini misalnya ya, kalau saya ngomong gini ada kipas, kemudian ada hujan misalnya, itu tidak diinginkan. Kenapa? Karena suara saya terganggu oleh noise tersebut. Jadi pertanyaannya bagaimana kekuatan sinyal saya, kekuatan sinyal yang akan dikirim ini terhadap dari noise itu. Itulah signal noise ya, signal noise ratio ya. Jadi jadi signal dibagi signal noise biasanya ya, signal dibagi signal noise gitu ya, sinyal asli kan dibagi sinyal noise. Jadi harus lebih kuat. Jadi misalnya untuk bilangan bulat integer n ya, pangkat n misalnya, n itu berapa bit gitu ya. Nah, dengan jalan sama antara tingkat kuantifikasi ya, kuantifikasi seragam tentang dynamic range juga harus ditentukan ya. Kita harus asumsikan distribusi nilai sinyal input ini seragam ya. Kalau kita lihat adalah kita bisa hitung dalam bentuk dB itu kurang lebih seperti ini ya, dengan pertimbangan apa? Dengan pertimbangan membuat rasio amplitudo itu 2 pangkat n ya bagi 1. Nah, jadi kalau kita dapat dynamic range sebelum ke SNR, kita dapatkan dynamic range itu. Dynamic range itu sebenarnya 20 log 10 2 pangkat n ya, 2 pangkat n ya.
Nah, ini belum ada 3/2, itu kalau kita menghitung dynamic range-nya. Jadi itu kurang lebih itu. Nah, artinya apa? Kalau kita mempertimbangkan kuantitasasi tambahan, jadi misalnya ada draw dan sebagainya, kita pertimbangkan itu sebesar 6,02 gitu. N ya. Jadi ada 6 bit tambahan. Oh, ini kan kalau kita kalikan ini sekitar 6,202 N. Tapi kalau ini kita asumsikan ada sekitar 6 desibel gangguan ya. 6 desibel gangguan itu berarti 20 log 10 dikalikan akar 3/2. Jadi sekitar 1,761. Jadi ini N bit. Jadi kurang lebih SNRDB itu sekitar 6,02 N tambah 1,71. Artinya apa? Artinya bisa kita menggunakan SNR rasio sekian, SNR rasio misal sensor sekian. Nah, kita harus mempertimbangkan bahwa SNR-nya itu berapa bit yang kita gunakan itu harus memenuhi, harus di atas itu gitu ya. Jadi jangan sampai ini nanti ketika kita gunakan 3 bit atau 2 bit itu ternyata di bawah tadi, di bawah SNR ratio minimal ya. Tetapi kalau kita ternyata sekian, maka kita gunakan N-nya 8 bit, maka itu di atas dari SNR yang diizinkan, maka artinya apa? Artinya pembacaan kemungkinan besar aman terhadap noise gitu ya. Lebih situ ya. Itu oke. Nanti artinya apa? Nah, ini kalau kita lihat sini ya, ini tadi ADC. Nah, kita tambahkan dengan draw. Draw ini bagaimana caranya? Ya, kita tambahkan dengan sinyal, namanya sinyal sawtooth tadi. Ya, sawtooth ya, sinyal di gereji, sinyal yang ini tadi. Nah, ini. Ya, ini ya, kita tambahkan. Nah, itulah XQ-nya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan unjuk kerja? Jadi ada secara garis besar itu ada 3. Ya. Pertama, galak tidak satuan. Jadi dia tidak benar-benar lurus gitu ya. Ini ada melenceng nih. Melencengnya mendekati mirip lah, ke atas plus sekian, ke bawah plus sekian. Jadi dia melebar, semakin tinggi melebar gitu ya. Galak tidak satuan. Nah, ini error. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika dia tidak mulai dari 0. Ya. Nah, ini juga unjuk kerjanya. Ketika dia tidak mulai 0 bagaimana? Nah, ini mempengaruhi unjuk kerja nih, dua ini. Nah, kemudian tegangan step perubahannya tidak seragam. Misalnya pada saat di sini, setelah di sini, walaupun posisinya ini, dia langsung lompat ke 010. Gitu kan? Padahal dia baru antara ini misalnya antara 1/4 ya, tambah ini di atas 1/4 dan 1/2 ini dia udah naik dia. Harusnya kan naiknya di sini, di titik ini, tapi dia udah naik. Nah, ini tidak linear dia. Kadang-kadang naiknya di sini ya, sinyal itu ya. Nah, ini juga mempengaruhi unjuk kerja dari si sensor dan artian secara satu paket ya, dari awal sampai antarmuka sampai kepada ADC yang untuk kita lihat berapa nilai sensornya gitu ya, yang kita baca. Jadi masing-masing personalitas itu memang mempengaruhi unjuk kerja kuantitasnya dari yang dapat dibagi menggunakan program. Kita bisa programming microcontroller, misalnya kita masukkan ke Excel gitu ya, nanti kita bikin program dan sebagainya, sehingga dia bisa menggunakan regresi linear misalnya, sehingga dia bisa mendekati nilai aslinya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada istilah namanya ENOP. ENOP itu apa? Nah, ENOP itu menjawabnya berapa sih jumlah efektif dari bit. Jumlah efektif dari bit. Berapa bit yang paling efektif? 8 kah? 4 kah? Atau berapa? Ya, berapa? Nah, kalau kita lihat sini, luaran okudesi memiliki draw kurang presisi dibandingkan spesifikasi dataset. Kalau kita punya satu sensor, kemudian di datasetnya bilang begini, nah, belum tentu keluar di ADC nanti itu benar-benar presisi itu sesuai dengan dataset tersebut. Dan kenapa? Karena kemungkinan besar
di lingkungan ambien ini itu tentu ada draw, tidak bisa kita hindarin, pasti ada draw gitu ya. Nah itu tidak bisa kita hindari. Nah pertanyaannya berapa banyak bit yang dipilih agar sinyal di atas ambang batas draw, ya. Jadi tingkat presisi ADC ini akan efektif dengan perhitungan NOP yang tepat. Jadi berapa bit yang kita gunakan. Kalau terlalu sedikit, nah, salah juga. Kalau terlalu banyak, sayang. Misalnya kita menggunakan 8 bit saja, tetapi kita gunakan 16 kan, sebenarnya 8 bit ini sudah optimal. Jadi kalau kita gunakan 16 kan ini sayang, ya, dari sisi cost, dari sisi space, macam-macam. Jadi kurang efisien. Nah, kemudian SNR yang pada ADC ini melalui eksperimen dapat digunakan untuk menentukan NOP. Jadi kita bisa melakukan eksperimen dulu sehingga kita tentukan NOP-nya berapa, effective number of bits-nya itu berapa, gitu ya. Jadi NOP itu sama dengan SNR measurement, ya, measure yang dilakukan sebagai eksperimen dikurangi 1,76 dibagi 6,02. Nah, kita dapatkanlah efektif dari dari NOP jumlah bit tadi yang kita gunakan untuk ADC. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, kuantisasi kita bisa menggunakan realisasinya atau pewujudannya itu dengan flash, ya, prinsip flash ya. Ini laptop, cuman ini bisa banyak gini kan. Nah, ini kan udah gitu nih. Masing-masing punya R, penguat dan sebagainya. Kemudian masuk ke sini ada apalah yang ya. Kita lihat latensinya ini rendah tadi dengan cara ini. Kemudian kompleksitas tinggi 2 pangkat n. Kemudian linearitasnya buruk, ya, karena selisih tengah-tengahnya itu antara 0 misalnya dengan 1 itu mungkin range-nya tinggi sehingga tingkat presisinya atau yang tadi yang galak yang dia galak satuan, kemudian terlebih yang non linearitas itu kurang baik dia. Nah, kemudian kita bisa melakukan pendekatan yang saat ini cukup sukses apa? Nah, itu kita menggunakan pendekatan yang ini, menggunakan misalnya analog input signal, ya, kita masuk komparator, ya. Nah, kemudian analog, kita punya analog reference, kita punya digital tuh analog, ya, converter. Jadi kita kembalikan sini ya. Nah, kita kembalikan sini. Nah, kita punya save registernya. Nah, kita dapat ini. Jadi kita harus konversi ini menggunakan kurang lebih seperti ini. Jadi ada pengontrolan sini sehingga ketika kita tes ini kita dapat kurang lebih ini, dapat ini tanya, dapat ini sinyalnya itu bisa ibaratnya berubah, ya, sesuai dengan nilai dari sensor tersebut. Jadi kita bandingkan antara sinyal analog tadi dengan konverter tadi. Nah, jadi tapi kita harus punya referensinya gitu. Jadi kalau misalnya referensinya misalnya 001 ada sekian, tetapi sinyal analognya sekian, oh berarti ternyata ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu komparasikan, kita balikin ke control logic ini. Ya, kalau ternyata ada masalah kita shift register, jadi kita shift, dia seharusnya masuk ke sinyal yang berikutnya atau bagaimana. Itu ada tekniknya di buku ini ya. Nah, kemudian berikutnya apa? Setelah proses tadi, setelah proses kuantisasi itu adalah proses filter digital. Filter digitalnya kita menggunakan microprosesor. Nah, filter digital ini kemudian nanti dilanjutkan dengan proses linearisasi atau penskalaan. Ini semua diatur atau diprogram menggunakan mikroprosesor. Ya. Nah, filter digital ini apa? Nah, jadi presisi bisa lebih tinggi daripada tersedia kompensasi itu dimungkinkan. Nah, ketika sinyal diambil sampelnya tingkat jauh lebih tinggi daripada ada teknik Shannon namanya, teknik Shannon itu, ya, nanti akan lari ke OSR namanya. Oke. Nah, kalau kita lihat tuh ya, setelah ADC low pass filter masuk ke digital signal processing itu ya, masuk ke digital signal processing. Nah, filter anti aliasing order rendah sudah cukup kita gunakan. Anti aliasing apa tadi? Jadi tadi jangan sampai aliasing itu tadi jangan sampai sinyal itu sinyal alias. Jadi yang kita baca bukan sinyal aslinya, tetapi sinyal yang lain. Padahal kita ingin membaca sinyal dari sensor tersebut, tetapi ternyata terbaca ada sinyal lain, aliasnya. Nah itu bahaya, karena bahaya gimana?
karena ternyata nanti yang kita terima itu salah sinyal gitu ya. Nah, kemudian peningkatan presisi diperoleh karena rata-rata. Memang cukup agak membingungkan ya istilah-istilahnya, tapi seharusnya kalian sudah familiar lah dengan ADC, low pass filter DSP gitu ya. Kemudian nah, kalau kita lihat implementasinya gimana oversampling ini, nah kita bisa gunakan misalnya ini samplingnya ya, samplingnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, signal ratio-nya ini kita masuk, nah kita pakai low pass filter tadi ditambah dengan noise tadi ya. Nah, kita masuk ke low pass filter ya, omega C. Nah, kalau kita lihat omega C ini sangat P dibagi OSR tadi sinyalnya OSR ya. Oversampling ratio-nya. OSR oversampling ratio ini kita perhitungkan, keluarlah XG. Nah, sampling rate ini harus jauh lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Ya, sampling rate ini harus rate-nya jauh lebih tinggi dari yang dibutuhkan misalnya. Nah, misal sampling rate-nya dari perhitungan ini ya, ini kan mediumnya frekuensi membawanya 2 FM kali OSR. Nah, ini berapa? Oversampling ratio-nya berapa? Itulah frekuensi sampling. Nah, yang kita ini perhitungan teori, maka frekuensi samplingnya harus jauh lebih tinggi daripada ini nilai yang kita dapatkan set teori ya. Nah, kuantisasi noise power constant itu pada semua sampling rate kita lakukan. Nanti ada di slide berikutnya ini. Kemudian amplitude spektrum sinyal ditingkatkan secara proporsional. Kemudian sinyal bekerja lebih sedikit dibandingkan bandwidth ya. Nah, kurang lebih ini gambarnya kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ini kok kita lihat ini fungsinya ini OSR ya, ya. FN bagi OSR ini kurang lebih seperti ini perhitungannya, spektrum yang mendekati lah ya. Nah, ini ada noise akibat dari power ya, dari daya. Nah, kuantisasi noise power ini pada semua sampling itu kita anggap konstan ya, kurang lebih setinggi inilah dia ya. Kemudian amplitude spektrum sinyal ditingkatkan secara proporsional, naik gitu ya. Nah, sinyal bekerja lebih sedikit dibandingkan bandwidth digital. Ya, nah, kalau kita lihat ya, FM ini kurang lebih batas ini nih. Nah, itu Fx, Fmax bagi OSR ya, oversampling ratio. Nah, itu settingannya. Nah, akibatnya apa? Nah, kita bisa, kalau kita lihat nih, ini kan tadi kita masuk OSR nih. Masuk OSR dari sinyal ini. Nah, ini kan dari low pass filter tadi kita masuk ke OSR. Nah, oversampling ratio. Nah, kita bisa lihat nih, kalau kita tambah OSR dia kurang lebih daerah sini. Ya. Nah, ini kalau ini input signal frekuensi ya, oversampling ratio. Nah, terkait dengan overdamping signal ratio-nya. Kurang lebih kita damp. Downsamplingnya dengan OSR membawa sinyal kembali ke band yang diinginkan. Ya, jadi kalau kita turunkan ini, jadi kita tekan ke bawah, ya tekan ke bawah, maka dia kembali melebar, dia kembali ke bandwidth yang diinginkan. Ya, bandwidth diinginkan itu min Fn sampai Fn. Kalau kita tadi kan dia ke sini. Nah, dia ke sini artinya apa? Ada range yang tidak terbaca di sini kan. Nah, tapi kita turunkan dia, ya dengan mempertimbangkan dengan tadi oversampling, kita down sampling. Nah, dia turun, dia terbaca seluas ini lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya, tugasnya menurut kalau kita zoom ini kurang lebih seperti inilah. Nah, oke, ini kurang lebih seperti ini ya. Oke, nah kalau ini kan kalau kita lihat ini unaffected input signal frekuensi. Jadi ya ini tidak terpengaruh dia. Ya, kalau ini tidak terpengaruh oleh tadi oversampling tadi, karena kita sudah turunkan dan dia sudah mencapai min Fn, mencapai paling kiri Fn, min Fn, paling kanan Fn. Jadi semua sinyal pada range itu terbaca, ada frekuensi ini terbaca. Nah, kemudian oversampling itu meningkatkan presisi dari analog untuk digital converter. Nah, ya, lebih. Jadi misalnya OSR itu sama dengan 4 WW itu W bit meningkatkan presisi kuantisasi. Untuk 4W maka OSR sama 4 maka 4 sehingga sama dengan 256 kali oversampling. Nah, ini cukup besar gitu ya. Maka oversampling dapat ditingkatkan dengan noise shaping.
untuk meningkatkan rasio, ya, karena yang cukup besar itu bisa digunakan noise shaping. Ini silakan cek di Google atau ini apa artinya noise shaping ya. Oke, pergeseran noise. Nah, kemudian berikutnya adalah persoalan ground atau pentanahan. Nah, contoh mikroprosesor dengan modul sensor kurang lebih seperti ini ya. Sistem mikroprosesor ini modul elektronik, sensor itu masuk ke modul elektronik. Nah, kalau kita gunakan dia punya ground bersama, ada sedikit masalah di sini dalam pembacaannya. Masalah di mana kalau kita lihat di sini, misal frekuensinya biasanya 250 milivolt yang terukur di sini. Pertanyaan apakah benar-benar ada di sini membaca 250 milivolt di sistem mikroprosesor? Nah, kita lihat, misal kita pertimbangkan di sini ada tahanan, di sini ada tahanan. Nah, katakanlah misalnya contohnya tahanan ini, tahanan kabel itu memiliki 1,2 ohm misalnya. Nah, kemudian artinya apa? Kemudian arusnya mengalir 40 miliampere. Artinya apa? Ketika di sini kita kalikan dengan apa 1,2 kali 40 miliampere, artinya ada tegangan yang terbaca di sini sekitar 48 milivolt. Sehingga apa? Total yang dibaca oleh dari sini ada di sini bukan ini 300. Jadi misal kita baca itu 300. Ternyata yang dibacanya bukan 300, tetapi 300 ditambah 348. Misal sensor itu membaca 300 milivolt di sini ya. Tetapi yang dibacanya bukan 300, hati-hati, 348. Akibat apa? Ada tahanan tadi. Tahanan yang dikibatkan ada arus mengalir sehingga apa istilahnya? Akibat pentanahan atau grounding bersama ini sensor itu kurang presisi, kurang akurat, gitu ya. Akibat penambahan ini, ya. Jadi tekniknya gimana? Maka kita perlu ground yang terpisah, kalau bisa ya, antara model elektronik dengan sistem mikroprosesor kita bikin terpisah kurang lebih seperti ini, ya, kurang lebih sehingga sama dia, ya. Oke. Oke. Nah, kendala lain adalah sensor dengan bukan kendala sih, fitur yang lain adalah ketika sensor itu berdasarkan fisik yang berubah. Jadi ketika membaca sensor itu fisiknya juga berubah sesuai dengan perubahan. Kalau misalnya sensor LDR misalkan itu dia tidak berubah, tetap dia bentuknya. Tapi kalau misalnya kayak strain gauge, dia ditekan, fisiknya berubah, tahanannya berubah, sensornya berubah. Di metal juga gitu sensor suhu, dia berubah. Jadi ini sensor dengan fisik berubah. Nah, nilai komponen elektrik ini dapat berubah akibat perubahan fisik sensor. Nah, perubahannya biasanya sekitar 0,1%. Bayangkan, sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil. Sehingga apa? Sehingga pengukuran kalau kita ukur langsung itu kemungkinan error atau galakan itu besar. Kenapa? Karena itu 0,1 di bawah 0,1%. Bayangkan. Misal tegangannya 5 volt jadi 0,1%, itu kecil sekali kan, luar biasa kecil sekali, itu susah membaca, apalagi nanti range di antara itu sangat kecil. Nah, ini akan tergantung pada variabel lain, suhu, kelembapan, dan lain. Jadi sehingga memerlukan tingkat presisi yang tinggi. Nah, kalau kita lihat biasanya kita gunakan rangkaian jembatan biasanya, rangkaian jembatan seimbang ya. Nah, tegangan sudah diturunkan dengan resistance pembagi, tidak ada bias ya. Nah, jembatan ini fungsinya bagaimana? Jadi kita dengan prinsip, kalau pernah ikut mata kuliah instrumentasi dan pengukuran, itu prinsipnya itu galvanometer, galvano ya. Nah, ini ketika kondisi seimbang ya, ketika R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4 itu sama, maka tidak ada tegangan nol. Kenapa? Tidak ada arus yang mengalir di sini. Tetapi ketika tidak seimbang, misal ada perubahan sini, misal sensornya di sini, ketika ada perubahan di sini, maka apa yang terjadi? Maka tegangan ini berubah. Nah, perubahan ini mencoba perubahan tegangan ini yang kita baca gitu. Jadi tegangan ini yang kita baca. Kurang lebih seperti itulah. Ya, tegangan inilah yang kita baca untuk bisa mengetahui nilai sensor tersebut. Prinsip jembatan. Yang paling terkenal adalah jembatan Wheatstone ya. Jembatan Wheatstone. Nah, kalau kita lihat kurang lebih konsepnya seperti inilah. Untuk saya jelaskan ya. Nah, jadi kalau kita lihat sini, ini ada Wheatstone Bridge ya. Nah, ini kan ada R1, R2, R3, R4, gitu ya.
Nah, kalau kita lihat di sini, R1, R2, R34 ini dianggap sebagai lampu lah ya. Nah, berarti memiliki tahanan tertentu ya. Ada tahanan tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat ketika dia aliri arus, nanti anggaplah ini seimbang ya. Nah, kita lihat nanti ketika R1 dan R4 seimbang sama dengan R2 dengan R3, apa yang terjadi? Jadi ini 40 watt, 100 watt, 60 watt. Ini 40 watt. Jadi ini misalnya 160, ini 160. Artinya apa? Jadi ini sama gitu perkaliannya ya. Ketika kita ini seimbang, maka tidak ada arus yang mengalir atau ke sini sehingga lampu ini tidak hidup ya. Lampu ini tidak hidup. Tetapi ketika nanti misalnya ketika kita ubah, ini kan ini sama ya. Ini sama, ini seimbang kan? Ini dengan ini ini kali ini sama dengan ini kali ini. Maka ini tidak hidup dia karena seimbang. Gitu ya, karena seimbang. Tetapi ketika kita ubah misalnya kan, ini menjadi tidak seimbang dia. Berarti ini apa? Ini 100, ini 100 kan? Ini 60, 60. Jadi kalau resistansi itu beda. Ini akibatnya ada arus yang mengalir nih, maka dia mulai hidup ini, mulai hidup dia. Kenapa? Karena ada arus yang mengalir di sini. Jadi kalau kita ubah lagi, ini bisa tergantung, bisa lebih besar lagi, tergantung dari arus yang mengalir di sini. Jadi intinya apa? Kalau kita ubah lagi kembali ke tadi kondisi seimbang, kita lihat, dia tidak ada arus yang mengalir di sini, ya. Jadi kalau ketika kondisi seimbang tidak ada arus mengalir di sini, intinya ya Pak, intinya R1 kali R4 sama R2 sama R3 itu sama. Tapi ketika kita ubah satu, nah ini kan ini 0. Nah, maka apa? Tidak boleh, arusnya makin besar. Jadi konsepnya apa? Ketika seimbang ini tidak ada arus mengalir. Tetapi ketika dia tidak seimbang ini ada arus yang mengalir. Jadi konsep itu kita gunakan dalam sensor. Jadi apa? Misalnya ini fix ya. Kalau ini fix, kita set ini menjadi sama R ini kali R ini R1 misalnya kali ini dikali sama dengan R dari nomornya ini ya. Pokoknya R ini kali kanan ini ke R yang ini ya. Nah, kita set untuk awal itu sama. Ya. Sama artinya ini tidak ada. Tetapi ketika ini adalah sensor. Jadi kita sensor itu kita serikan dengan misalnya potensial kita untuk mengkalibrasi dia mendekati 0. Nah, jadi ketika ada perubahan sini delta R, maka terjadi arus di sini. Arus inilah kita baca. Jadi kalau perubahannya cuma di satu posisi, maka satuannya rumus kurang lebih seperti ini. Tapi kok kita ubah pada dua posisi, ya dua posisi, maka kita mendapatkan V outputnya kurang lebih seperti ini. Tapi kok posisinya di sini kita dapatkan seperti ini, kalau posisi di depannya memang kita dapatkan seperti ini. Jadi kalau ada delta R ini, berarti delta ini terhubung ke sensor, artinya ya. Jadi kita menggunakan 4 sensor, kita menggunakan 2 sensor, tapi konstruksi seperti ini. Kita menggunakan 2 sensor, tapi kondisi berseberangan, kondisi 1 sensor. Artinya apa? Intinya begini. Intinya adalah untuk kalibrasi pertama itu harus dibuat noveno. Tetapi ketika perubahan terjadi, maka itulah yang menentukan berapa sih nilai sensor tersebut, gitu. Berapa sih nilai sensor tersebut untuk bisa kita ukur. Jadi perubahan tegangan diakibatkan perubahan delta R tadi itu yang menjadi ukuran dari nilai sensor tersebut. Nah ini sangat penting dan masif digunakan ya konsep ini. Nah, kalau kalian bikin rangkaian, bikin sensor juga perlu mempertimbangkan ini untuk sensor-sensor yang memang khususnya itu yang tingkat range-nya itu kecil sekali. Nah, tingkat range-nya kecil sekali. Contohnya strain gauge ya. Nah, mungkin kalian sudah
ya, di mata kuliah yang apa sudah mencoba melihat apa sih fungsi strain gauge itu ya. Nah, kurang lebih kalau saya lihat ini, saya tunjukkan ya, ini prinsip kerja strain gauge saya jelaskan, mungkin nanti suaranya tidak kedengaran, saya akan jelaskan ya. Itu sangat kecil dia punya range ya. Kalau kita lihat ini. Nah, ini pertanyaan itu bagaimana, itu kayak lempeng kecil, biasa digunakan untuk timbangan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat ini, ini strain gauge itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi menggunakan relatif ya, tahanan relatif untuk regangan. Jadi strainnya dia bisa membesar ya, kalau stretch itu positif, kalau melebar itu negatif dan seterusnya. Nah, kita akan lihat aplikasinya di mana aja misalnya. Nah, contohnya adalah misalnya kita ini manufacturing transducer, ketika kita penempatan load cell dan sebagainya untuk timbangan dan sebagainya, atau di sayap pesawat misalnya untuk menganalisis stresnya. Jadi kalau stresnya semakin regangan semakin besar, itu bisa terukur dia. Jadi bisa terukur kalau regangan besar berarti ada masalah atau bagaimana. Nah, jadi strukturnya kurang lebih seperti ini. Dari titik atas kita bisa lihat ini, kalau dari samping kita bisa lihat inilah covering layernya ini, carrier ini sangat-sangat tipis kalau kalian pernah lihat. Tetapi masalahnya adalah dia punya range kecil sekali, sehingga kadang-kadang kalau kita pakai teknik biasa dia susah untuk membacanya. Nah, jadi kalau ini membesar, ini mengecil dia nilai resistansinya, ya. Kalau ini membesar, jadi kalau stretch itu resistansi meningkat, ya. Oke, jadi tadi resistansi bisa meningkat kalau stretching dia, kalau melebar dia resistansinya menurun. Nah, kalau kita lihat ini ya, strain gauge, perubahan resistansi strain gauge itu tadi lihatnya kurang lebih seperti itu. Perubahan strain gauge, ini macam-macam strain gauge yang ada ya, kalau kita lihat ya. Ya, perubahan strain gauge intinya adalah perubahan dari tahanan ya. Kalau kita lihat apa? Kalau kita lihat di sini strain gauge itu mengukur regangan. Ini meregang, stretching gitu, melebar ke stretching ini atau ke samping gitu ya. Nah, kalau kita pakai dua sensor, maka kita bisa gunakan ini tadi ya, bridge and balance. Nah, ini kalian bisa buka-buka ya, DW Soft nih, ini banyak training untuk ini strain gauge ya. Nah, ketika dia mendapatkan gaya ke bawah, maka ini kalau kita lihat nih sensornya melebar nih. Ya, sensornya melebar, strain gauge melebar ya. Nah, kalau kalian lihat tuh banyak di YouTube, kalian aja strain gauge. Ini gauge, tapi gauge ya. Ini kalau dari dia menulisnya gauge. Nah, saya tidak tahu kenapa. Tapi sebenarnya strain gauge. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia ketika ditekan itu dia ini kan istilahnya memanjang dia, ya kan? Memanjang. Ini bukan memanjang, ini melebar. Jadi kurang lebih seperti itulah, mempengaruhi nilai resistansi dari dua dan resistansi dari satu ini, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi bridge-nya yang tadinya balance, ketika dikasih force menjadi unbalance, mengakibatkan tegangannya jadi ada, gitu. Akibat adanya arus yang mengalir di sini. Nah, ketika tegangannya ada, berarti itu merepresentasikan nilai sensor berapa.